1. Istana Silindung Bulan, disarikan oleh Putih Reno Raudatai. Rumah gadang Tuan Gadih Pagaruyong, Istana Silindung Bulan, yang berdiri di Melayu Ujung Kapalokoto atau di Balai Janggo Pagaruyong, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, adalah rumah pusaka dari keluarga besar ahli waris daulat yang dipertuan Raja Pagaruyong. Diresmikan pada tanggal 21 dan 23 Desember 1989, merupakan pengganti rumah Tuan Gadih Pagaruyong, Istana Silindung Bulan, yang terbakar pada tanggal 3 Agustus 1961. Merupakan untayan dari sejarah panjang yang tak terputuskan dari masa kerajaan Pagaruyong tempo dulu. Nama Silindung Bulan adalah nama yang diberikan kepada Raja Istana Pagaruyong setelah dipindahkan dari Ulak Tanjung Wungo ke Balai Janggo pada tahun 1550 oleh daulat yang dipertuan Raja Gamuyang Sultan Bakilap Alam atau Sultan Alif Khalifatullah Johan berdaulat fil alam. Raja Alam sekaligus memegang jabatan Raja Adat dan Raja Ibadat Pagaruyong sebagai penanda awalnya perhitungan pada tahun menurut tarikh Islam, sekaligus berlakunya secara resmi hukum syariat Islam di seluruh kerajaan Pagaruyong, menggantikan hukum-hukum yang bersumber dari agama Buddha Tantrayana. Kemudian Istana Silindung Bulan dibangun lagi pada tahun 1750 karena istana lama telah tua dan mulai runtuh. Pada tahun 1821, Istana Silindung Bulan terbakar dalam kecamuk Perang Badri. Pada tahun 1869, Istana Silindung Bulan dibangun lagi oleh yang dipertuan Gadih Putih Reno Sumpu, kemenakan kandung dari Sultan Tangkal Syariful Alam Bagagar Syah yang dipertuan Hitam, dan anak dari yang dipertuan Gadih Reno Sori dengan Sultan Abdul Jalil yang dipertuan Sembah, pemegang jabatan Raja Adat, Raja Ibadat, dan Raja Alam. Setelah Sultan Tangkal Syarif Alam Bagagar Syah yang dipertuan Hitam dibuang Belanda ke Betawi pada tanggal 3 Agustus 1961, Istana Silindung Bulan terbakar lagi. Istana Silindung Bulan didirikan kembali di tapak istana yang terbakar pada tahun 1961. Pembangunannya dimulai pada tahun 1987 dan diresmikan pada tahun 1989. Diprakarsai oleh Dr. Handes Sultan Usman yang dipertuan Tuanku Ahli Waris Daulat yang dipertuan Raja Pagaruyong, Tan Sri Raja Khalid bin Haji Raja Harun, Raja Syahmenan bin Haji Raja Harun, Aminuzal Amin Datuk Raja Batuah Basa Ampek Balai, Niniak Mama Nagari Pagaruyong, anak cucu keturunan dari daulat yang dipertuan Raja Pagaruyong dalam kaitannya sebagai Sapiah Balahan Kuduang Karatan. Kemudian didorong sepenuhnya oleh Insinyur Haji Azwar Anas, Gubernur Sumatera Barat. Sedangkan pembangunan Istana Silindung Bulan dibiayai secara bersama oleh keluarga ahli waris dan anak cucu keturunan serta zuriat dari daulat yang dipertuan Raja Pagaruyong beserta masyarakat adat. Peresmiannya dilakukan dalam sebuah upacara adat kebesaran melibatkan para pemangku adat se-alam Minangkabau.
basa ampe bale, tuan gadang batipuah, tampuak tangkai alam di pariangan, gajah gadang patah gadiang di lemo kaum, si marajo nan 9, langgam nan 7, lobok nan 3, tanjuang nan ampe, sapih balahan kuduang karatan, kapak radai, timbang pacahan, dan zuriat keturunan daulat yang dipertuan Raja Pagaruyung. Dihadiri pejabat tinggi negara, pemerintahan daerah Sumatera Barat, pemerintahan daerah Kabupaten dan Kodia Sumatera Barat, serta undangan khusus yang datang dari kerabat Raja Negeri Sembilan, dari Brunei Darussalam, Sri Sultan Hamengkubuwono, keluarga Paku Alam dari Sisingamangaraja. Di Pagaruyung terdapat 2 buah istana. Pertama, Istana Silendong Bulan yang berdiri di Balai Janggo Pagaruyung sebagai istana pengganti dari istana raja yang terbakar. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, kedua istana basa yang mulai dibangun pada tahun 1976 di Padang Siminyak Pagaruyung, letaknya 1 kilometer dari Istana Silendong Bulan. Di atas tanah milik keluarga ahli waris Raja Pagaruyung yang dipinjamkan kepada pemerintah selama bangunan tersebut masih berdiri. Istana basa didirikan atas biaya sepenuhnya dari pemerintah daerah Sumatera Barat yang berfungsi sebagai museum dan objek kunjungan wisata. Sedangkan Istana Silendong Bulan dibiayai oleh ahli waris dan anak cucu keturunan dari daulat yang dipertuan Raja Pagaruyung. Pada 27 Februari 2007, Istana Basa terbakar disambar petir, meluluh lantakan semua bangunan tersebut. Rumah gadang Tuan Gadih Istana Silendong Bulan adalah rumah gadang yang sangat khusus dengan style alang babega. Mempunyai 7 buah gonjong yang megah seakan mencucuk langit. Sedangkan rumah gadang lain yang ada di Minangkabau memakai bermacam style. Gajah Maharam, Raja Babandiang, Sitinjau Lawi, dan sebagainya. Style alang babega merupakan khas style rumah gadang raja. Istana Silendong Bulan disebut juga rumah gadang 9 ruang dengan ukuran 28 x 8 meter dan di halamannya berdiri 2 buah rangkiang, si Bayau-Bayau dan si Tinjau Lawi. Rumah gadang ini mempunyai 4 buah bilik atau kamar tidur dan 2 buah anjong, di samping kanan anjong emas dan di samping kiri anjong perak. Di bagian belakangnya terdapat sebuah dapur khas. Tiang penyangga rumah gadang ini berjumlah 50 buah, terdiri dari 8 buah dari barisan depan disebut tiang tapi panagua ale. Barisan kedua memanjang, terdapat 12 tiang yang disebut tiang tamban suko mananti. Barisan ketiga memanjang bangunan, terdapat 12 tiang yang disebut tiang tangah manti salapan. Salah satu dari 12 tiang ini disebut tonggak tuo atau disebut juga tiang panjang si Majalilo yang terletak di bagian kanan setelah pintu masuk. Barisan keempat berjumlah 12 tiang disebut tiang dalam putih bakuruang yang menjadi penopang bagian tengah rumah. Selanjutnya 12 tiang lagi disebut tiang salek dinding yusami. Barisan tiang ini membatasi dinding belakang dengan bagian muka bilik atau ruang tidur. 8 tiang lagi di bagian belakang disebut tiang dapur Sukobalabo. Kedua anjong di ujung kiri dan kanan rumah gadang adalah tempat kedudukan raja atau tahta raja, yakni Rajo Tuo di anjong emas.
dan Tuan Gadih di Anjong Perak. Ukiran yang membalut Istana Silindung Bulan berjumlah lebih dari 200 macam motif ukiran. Hampir seluruh motif ukiran Minangkabau terdapat di Istana Silindung Bulan. Ukiran itu mendominasi bentuk luar fisik bangunan yang kaya dengan simbol-simbol. Setiap ukiran dan penempatannya mempunyai makna sendiri-sendiri sebagai tanda bahwa Istana Silindung Bulan adalah rumah gadang raja atau rumah pemimpin rakyat atau sebagai pusat adat. Sebagai motif ukurannya antara lain di bandu ayam bagian memanjang di bawah jendela dihiasi 3 jenis ukiran: aka cino bapilin, si kambang manih, dan sirih gadang. Pada bagian dinding yang lebih luas dihiasi dengan ukiran pucuk rabong dan akad cino ditambah dengan hiasan kaca terbentang langit. Pada jalusi di atas jendela dihiasi dengan ukiran tembus dengan motif si kambang manih. Pada bagian bawah pinggir atap yang disebut dampa-dampa dihiasi dengan 3 jenis ukiran: pisang sasike, akad cino, dan tantadu barara. Pada pintu masuk ditemukan berbagai ukiran: tupai, managun, daun bodi, saik waji, bungo lado, bungo palok bapatah, itiak pulang patang. Banyak lagi bagian-bagian pada dinding Istana Silindung Bulan yang diukir dengan berbagai jenis ukiran. Umumnya ukiran-ukiran itu didominasi oleh warna-warna merah, kuning, hitam, diselingi oleh warna coklat atau warna tanah serta warna perak dan emas. Di bagian dalam Istana Silindung Bulan, semua bagian ditutupi dengan kain tabir dan bagian langit-langit dengan sulaman bertatah warna emas dan berbagai motif pula. Ini semua merupakan hasil kerajinan rakyat dari nagari-nagari di sekitar Pagaruyung, antara lain Sungayang dan Pandai Sike. Sekarang Istana Silindung Bulan tidak lagi menampilkan sosoknya sebagai istana raja, karena sejak kemerdekaan Republik Indonesia, keluarga ahli waris daulat yang dipertuan Raja Pagaruyung sudah menyatukan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun begitu, Istana Silindung Bulan tetap berfungsi sebagai pusat adat bagi masyarakat Minangkabau. Fungsi inilah merupakan adat dan menjadi bagian dari budaya bangsa. Tulisan bersumber dari Tambo Pagaruyung dan silsilah ahli waris daulat yang dipertuan Raja Pagaruyung.